Oke, baiklah YouTube. Kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa live trade di dalam Nasdaq. Kali ini ada beberapa account kecil yang saya record dan saya melakukan buy di level ini ya. Kita perhatikan. Ada 3 open posisi buy tertrigger dengan stop loss yang ada di bawah dikarenakan ada accumulation dan distribusi. Kemudian saya berikan line di atas, ini merupakan target minimum yang akan kita tandai. Oke, seperti itu. Dan mudah-mudahan live trade scalping di Nasdaq ini bisa membantu teman-teman bagaimana sebenarnya pada saat kita mengikuti dan membaca price action yang terjadi dan apa kondisi-kondisi dalam membaca market technical analysis tersebut, kemudian bagaimana kita melakukan open posisi buy, bagaimana kita dapat keluar market, dan apa yang harus kita lakukan. Video ini akan berjalan dengan panjang dan ada beberapa part yang saya cepatkan. Nah, sambil menunggu proses perjalanan ini dan sambil saya jelaskan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, tapi jangan ditiru tanpa ada pemahaman yang sempurna baik dari komunitas ataupun grup yang tempat kalian belajar atau komunitas ekosistem yang kalian miliki ya teman-teman ya. Sambil menunggu, kita akan sambil menjawab beberapa pertanyaan di komentar. Oke, baiklah, silahkan diperhatikan. Saat ini price pullback ke bawah, kemudian dia membreak, kemudian di situ ada level best break return entry, itu adalah zona demand. Maka saya memasuki area itu dengan open posisi buy 3 layer. Kemudian di atas ada lagi buy stop di sana untuk compounding, kemudian TP di sana dengan melihat bagaimana price action yang terjadi. Oke, video ini akan saya percepat sambil kita menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama di sini, baiklah, ada satu komen pertama dari High Test Patil ya di YouTube. Oke. Pertanyaannya adalah news is negative so gold is buy. So actually the reason of intermarket analysis, especially in the news analysis or news analysis in the fundamental analysis. So the explanation about it is not simple like that. It's the need time, need fully understand about technical analysis combined with news analysis, technical analysis, fundamental analysis. Oke, nah seperti itu. Jadi saya rasa saya gunakan bahasa Indonesia saja ya untuk memudahkan teman-teman yang lain dan agar bersifat umum. Dalam melakukan news analysis ataupun yang mana news analysis itu bagian dari fundamental analysis. Tidaklah seorang trader news analysis itu bisa kita katakan sebagai fundamental analysis karena fundamental itu masih sangat luas pembahasannya. Tetapi untuk memperkecil pembahasan ini, oke, karena tidak mungkin saya menjawab itu di dalam komen, oke, saya harap untuk yang ingin lebih detail silahkan chat saja admin di Telegram. Tetapi setidaknya secara umum saya ada beberapa hal dalam kita melakukan trade dengan news analysis. Ada 3 tipe dalam melakukan trading dengan news ini. Salah satunya dengan trade by number, oke, yaitu ada poin-poin price psychology, oke, ada fed the news, ada straddle stop, ada beberapa hal yang banyak. Nah, artinya sebenarnya itu hanyalah teknik di dalam kita melakukan entry point dalam menghadapi news, even sebelum news itu rilis ataupun after news itu rilis, ataupun teman-teman ingin scalping mengambil pergerakan volume yang terjadi pada saat impact news itu berlangsung. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage especially journal for especially account to trade in the news high impact like NFT ya, FTMO, CPI dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Perhatikan pair apa yang akan berpengaruh, baik itu dari base pair ataupun quote pairnya, karena ada banyak istilahnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita membutuhkan ekosistem dengan pembahasan yang sama, pemahaman yang sama, mindset yang sama, dan goal yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memanage account tersebut. Ya, jangan tanda kutip berjudi di dalam market dalam menghadapi news. Tetapi kita punya roadmap, kita punya plan. Oke, account mana yang dapat kita lakukan untuk bertrading dengan news yang khusus dan tidak mengganggu jurnal trading teman-teman yang
besar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena tidak selamanya negative news, positive news, karena tidak ada yang bisa memprediksi pergerakannya. Oh, dia akan go all the way high, go all the way down. Tidak seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk pertanyaan dari untuk jawaban pertanyaan dari komentar yang pertama. Nah, sekarang kita back to the chart. Saat ini, oke ya, seperti kita lihat. Setelah kita melakukan entry buy di bawah, kemudian market ini membentuk suatu akumulasi di tengah dan terjadi rally based rally. Artinya, rejection atau accumulation yang muncul setelah ada bullish engulf di sana, oke, dia sekarang sudah masuk ke zona hijau yang kita tandai. Artinya satu zona dalam kita melakukan scalping ini sudah terlewati alias sudah terbreak. Pada saat dia terbreak, nah, kita harus memperhatikan karena nanti akan berbeda lagi, ada breakout, ada false break, ada fake out, ada break itu sendiri. Tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang di layar kita perhatikan, dia sudah membreak. Kemudian dia melakukan retracement. Nah, saat ini kita sudah siapkan beberapa TP di atas untuk meng-close position yang ada di bawah. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena sekarang ada beberapa order yang tertrigger dari bawah dan sekarang dia sudah masuk dalam zona in the middle of range. Kemudian satu buah order lagi buy stop di atas saya masukkan untuk kita coba melakukan compounding ya. Jangan ditiru, ini perjalanannya, tetapi saya rasa bisa bermanfaat. Beginilah beberapa trader itu melakukan scalping di dalam market-market yang volatile seperti Nasdaq, ES30 ataupun gold dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita saksikan, ini saya percepat ya. Perfect. 2,000 years later. Oke, beberapa order kita sudah terkena TP dari zona line yang di bawah. Ya, saat ini artinya level compounding buy stop saya sudah tertrigger. Namun TP order kita masih kita siapkan dua, dan dua order tadi yang di screen saya munculkan sudah terkena TP. Sekarang semua yang turun adalah pullback. Karena target dia adalah supply area. Nah, saya melakukan penambahan entry di bawah karena saya sudah sangat confident bahwa penurunan ini hanyalah pullback untuk akan meneruskan perjalanan naik. Begitu teman-teman. Jadi saya tambahkan posisi lagi ke bawah untuk memperbesar hasil dari trading ini. Karena screen ini lama sekali untuk edukasi supaya teman-teman di YouTube juga bisa belajar dengan price action ini. So, saya biarkan. Dan beberapa buy stop kita, kemudian ada sell juga satu buah untuk sebagai hedging. Apabila nanti dia turun, kita bisa memanfaatkan penurunan tersebut dan mengambil beberapa poin. Karena ini adalah scalping trading dengan menggunakan small account. Terlihat agresif, tapi sebenarnya semua sudah terhitung dan memiliki perhitungan resiko yang matang ya. Begitu teman-teman, inilah mentality dan jam terbang ditambah keilmuan yang harus juga kita miliki. Seperti itu lebih kurang ya. Baik, terus kita saksikan videonya. Sambil menunggu videonya berjalan, kita akan jawab pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan yang kedua dari Dinik Robert dan Reza Vena. Oke ya. Kapan buka lagi kelasnya Bang? Om kalau mau ikut kelas bisakah Om? Ya, kita ada beberapa program yang terfokus terhadap edukasi. So, untuk pertanyaan ini silahkan chat admin kita. So, nanti akan dijawab dan dijelaskan di sana ya teman-teman ya. Karena beberapa masterclass sudah berjalan dan bila nanti akan dibuka kembali ataupun ada info-info terbaru,
bisa silahkan join di channel Telegram. Seperti itu ya. Berikutnya adalah the best trader ya. Gabung VIP signal Bang. Oke, pertama kita tidak punya signal dan saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan VIP, tapi supaya lebih jelas tanyakan saja ya, karena ada istilah VIP ini berbeda penggunaannya dan ada berbeda-beda dari setiap grup yang ada. So, silahkan berkomunikasi di Telegram sama dengan jawaban dari yang kedua tadi. Sekarang di chart kita perhatikan dalam video teman-teman. Beberapa order tadi sudah terclose. Dan sekarang tinggal posisi buy yang masih ada dari 3 posisi. Saat ini account ini sudah grow ya, dari hanya beberapa, dari 100 sekian tadi ya. Kita mulai dan sekarang saya akan terus menambah compounding. Kita akan lakukan terus buy ke bawah sampai seperti terlihat yang ada di video ini. So di sini adalah sebuah high risk trading dengan scalping. TP semua sudah kita siapkan dan kita melakukan buy. Kita akan compounding dengan beberapa posisi yang sudah saya tambahkan. Saya buy di sini dikarenakan sudah kita lihat dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah retest. Segala sesuatu yang turun adalah retest dan kita akan terus mengikuti market ini menuju ke atas, yaitu motif, very small motif yang terbentuk dalam arah dari market Nasdaq dalam video ini ya. Sehingga kita mendapati zona demand sekarang dan saya percepat kembali videonya. Harga sudah mulai naik ke atas dan sekarang sedang membangun base kembali. So, kita tunggu saja sampai market ini naik. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak dari Fakih Ardiansah, Pak, leverage di hot forex sampai berapa dan Bapak pakai leverage berapa? Oke. Sebenarnya ada leverage itu adalah daya ungkit. Sebenarnya daya ungkit itu back to tradernya masing-masing ya Pak Fakih. Artinya apa? Kita menggunakan leverage sesuai dengan bagaimana trading plan kita. Untuk apa kita memakainya dan seberapa besaran yang sesuai dengan account dan trading plan kita. Nah, jika saya menggunakan leverage yang ya sama biasa standar saja, mungkin ada 1/300, ada 1/500, dan beberapa account agresif juga mungkin di beberapa broker ada yang sampai 1/1000 dan 1/3000. Jangan meniru trader yang lain, karena trader lain memiliki cara tersendiri dan trading plan tersendiri. Setiap trader memiliki cara yang berbeda, begitu ya. Baik, nah sekarang kita akan ambil beberapa order buy kita, oke. Apabila kita berscalping, maka kita harus in dan out dengan cara juga yang berscalping, ya teman-teman. Dan sekarang market ini melanjutkan kenaikan, ya. Kita saksikan bersama. Dan untuk soal leverage tadi, kembali ke bagaimana trading plan kita. Jangan meniru leverage orang lain dan trading style orang lain. Cari trading style yang cocok untuk kita backtest, kita tentukan apa dan bagaimana plan yang akan kita jalankan dalam account tersebut, begitu ya Pak, terkait leverage. Berikutnya dari Rimbit, Om buat tutorial mencari SNR yang kuat di time frame D1 ke atas. Ya baiklah, SNR adalah support dan resistance ya. Nah, masalahnya adalah dalam mencari support resistance, apa kepentingan dan keperluan kita dalam menentukan resisten tersebut? Karena support dan resisten berlaku untuk beberapa hal penting. Ada yang menggunakan SNR sebagai harga terendah dan harga tertinggi untuk daily, ada yang menggunakan support resisten untuk breakout, ada yang menggunakan SNR untuk mencari trading range dan lain sebagainya. Kegunaannya berbeda. Namun untuk tutorialnya kemungkinan meskipun pertanyaannya tidak detail dan saya takut nanti menjawab justru nanti malah menjadikan setengah pemahaman, karena setelah setengah pemahaman itu berbahaya. Jadi secara global saya jawab, untuk menentukan support resisten dalam daily dan time frame yang lebih besar, carilah level-level terendah dalam time frame tersebut, baik dari daily maupun time frame besar. Karena time frame hanyalah kantung waktu. Yang terpenting adalah apa yang akan kita gunakan dengan support resistance tersebut. Karena beberapa trader menggunakan support resistance
dengan kepentingan sesuai apa yang ingin dia lakukan dalam mengambil keputusan dalam bertrading. Begitu ya. So, SNR bukan strategi, dia tidaklah sebuah strategi, tetapi dia adalah konsep. Maka gunakan konsep tersebut untuk menunjang perjalanan trading Anda lebih baik. Karena pertanyaannya begitu umum. So, cara menandakannya cukup cari level-level high dan low dari harganya. Apabila based on daily, berarti carilah open high low price-nya. Begitu ya, lebih kurang. Oke, dan berikutnya dari Zidan, tanda seru. ICN belakangnya itu akun Sen kah Bang? Bukan ya, Pak. Atau Om Zidan, bukan. ICN adalah account ICN. Account Sen adalah account Sen, ya. So, ICN itu dia adalah suatu tipe dari beberapa account di broker yang mana dia memiliki spread lebih kecil dari account standar. Ya, itu istilahnya, karena dalam broker tuh ada beberapa istilah. Ada ICN account, ada pro account, standar account, micro account, dan lain sebagainya. So, berbeda. ICN bukan Sen dan Sen bukan ICN. Begitu ya. Dan ini bukan masalah mau Sen kah, mau ICN kah, mau apa, itu hanya tipe dari account. Yang terpenting bukan ICN atau Sen, tetapi bagaimana kita bertrading dengan ilmu dan pengetahuan yang baik ya. Sekarang kita back to video. Sekarang buy stop kita sudah tertrigger. Kemudian beberapa TP yang kita siapkan di atas untuk entry in the middle area tadi, ya, alias retest untuk compounding, sekarang sudah mulai mendekat. Dan bila kita sudah memplanningkan seperti itu, biarkan saja, karena price ini nanti pun akan menuju ke TP yang sudah kita buat selagi itu masih di dalam range yang kita sudah planningkan ya teman-teman. Kita saksikan. Baik, sambil menyaksikan pertanyaan berikutnya dari Itsumi Erika. Baiklah, Kak Itsumi Erika, padahal saya sudah paham dari teknik yang CMS ajar, tapi masih takut-takut buat entry. Simpelnya adalah seperti ini. Bila kita takut-takut untuk entry, artinya tidak memiliki confident level. Artinya kita sedang berada dalam blind spot, alias kita bingung dan tidak mengerti mengambil keputusan apa. Dalam hal yang di masa yang sama, berarti kita tidak menemukan setup. Bila kita tidak menemukan setup, don't trade. As simple as that. That's it, okay? Just tunggu ataupun cari entry point berikutnya sampai kita menemukan setup yang membuat kita yakin. Karena harus benar-benar yakin dan memiliki trading plan, risk dan reward yang sesuai dengan kita punya account trading dan bisnis plan yang sudah kita buat. Begitu ya, Kak. Komentar berikutnya dari Mr. Budi Firmana. Alright, mantap brother, jadi paham kita pergerakan market. Good, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bisa membantu Budi Firmana dalam mengambil keputusan bertrading ya. Tapi jika ingin lebih sempurna, cukup chat saja di Telegram dan marilah kita berdiskusi. Welcome my brother Budi Firmana, I'm here for you. Alright, and next, beberapa TP kita tertrigger, oke? Good job. Beberapa TP sudah tertrigger dan yang lain kita close manual. Maka scalping trading kali ini sudah mencapai beberapa level-level penting yang sudah kita gambarkan dari before dan afternya. Ambil beberapa equity karena trading kita adalah scalping, so kita pun out dengan scalping. Kemudian beberapa posisi bisa kita hold ya, dan account ini sudah grow begitu besar ya, lumayan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. And nextnya kita tinggal menunggu price action berikutnya. Dalam perjalanan tadi dari beberapa candle sangat terlihat sekali all the way bullish atau candle-candle Marubozu yang muncul menunjukkan bahwa tekanan market ke atas sangat kuat. Oleh sebab itu yang turun tadi adalah pullback, kita berhasil tangkap dan sekarang kita adjust kembali beberapa level-level stop loss dan sekarang sudah risk free metode ya.
Berikutnya kita tentukan lagi take profit untuk 2 entry point kita yang tersisa. Saya percepat videonya. Oke. Untuk pertanyaan lagi atau komentar lagi kita akan bacakan. Di sini ada XAU Boy mau tanya, Pak, itu fungsi timer buat apa ya? Oke. Timer yang ada di samping candle itu adalah untuk kita mengetahui mana posisi dan kapan market itu akan close sesuai dari time frame yang kita adjust di dalam menu yang ada di MT4. Ataupun apabila kita bertrading menggunakan handphone, kita tidak tahu open dan close market itu kapan dari time frame-nya, maka kita bisa dengan bantuan maksud saya dengan menggunakan aplikasi timer atau live watch time ya, agar kita tahu kapan market itu close dan candle itu close seperti apa, untuk mengetahui bagaimana price action yang terjadi dan apa tindakan yang harus kita lakukan. So, itu fungsi dari timer untuk membantu kita dalam bertrading ya. Itu XAU Boy. Next. Nah, beberapa TP sudah tertrigger. So, tinggal satu open posisi lagi, kita biarkan saja. And ada lagi pertanyaan dari Andi Akio. Demand zone-nya sudah di-retest 3 kali, apa masih bisa dibilang fresh? Sekarang seperti ini. Demand, supply demand yang mana dipopulerkan oleh Wyckoff, Mr. Wyckoff, oke, kemudian disambung oleh lagi ada muridnya Sam Saiden ya, ada istilah unfilled order, balance imbalance, accumulation dan distribution. Sebenarnya kembali lagi, dia adalah konsep, dia bukan strategi. So, supply dan demand adalah tempat-tempat base accumulation, di mana tempat-tempat itu menjadi historical data untuk kita mengambil decision point dan entry. Ya, tetapi tidak hanya dengan demikian simple. Jadi masalah retest 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali, base itu apa tidak menjadi suatu patokan ya. Ada yang menggunakan supply dan demand itu sebagai entry point, ada yang menggunakan dia sebagai direction point, kembali ke kita. Tetapi yang dimaksud dengan fresh, sudah di retest dan lain sebagainya, justru memang supply dan demand itu harus dites karena dia adalah best accumulation point, kemudian nanti distribusi, kemudian dia akan back to the best accumulation area sebagaimana histori yang sudah terbentuk. Artinya dia bukan strategi, tidak harus fresh 1 kali disentuh, 2 kali, 3 kali nanti jebol, hitungan keempat, hitungan kelima, tidak, karena itu sedang mengejar suatu hal yang bukan semestinya kita cari. Yang kita cari bukan valid tak valid, dites 3 kali, 4 kali, 5 kali apakah dia akan tembus, bukan seperti itu. Tetapi supply dan demand adalah konsep sama seperti NSA, SNR yang harus dibantu dengan beberapa keilmuan dan pemahaman tertentu. Sama pun juga dengan indikator. Indikator pun hanyalah pembantu alat indikasi, mengindikasikan kita untuk mengambil arah, bukan menjadikan dia sebagai strategi. Kalau sudah tahu 1 kali, 2 kali sudah fresh, sudah tidak fresh, sehingga kita nanti akhirnya overconfident menganggap market ini seperti matematika, 1 tambah 1 2, mencari kepastian. Nah, mungkin ada beberapa mindset yang salah dalam pertanyaan ini ya. Begitu, saya tidak menjelekkan pertanyaannya bagus, tapi mungkin ada sedikit misconception of mind ya. Ada misconception of mind yang sehingga tadi teman kita bertanya apakah yang sudah dites itu masih dikatakan fresh, ya tentu saja sudah tidak fresh. Tetapi apabila dia 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya itu tidak menjadi masalah. Nah, karena tergantung kembali bagaimana trading plan Anda dan bagaimana Anda menggunakan supply dan demand tersebut. Itu saja. Ya, next. Dan berikutnya dari Julius Handoko. Gue suka om video lu, gentleman banget, jangan upload yang bagus-bagus aja, pokoknya semangat terus om, bikin videonya juga, salam kenal pokoknya. Yes, yeah, this is a trade ya, trade itu not for every position harus win dan tidak seperti itu. Dia adalah business plan, ada trading plan. So how can kita survive di dalam market? Pertama adalah survive, kemudian carilah ilmu pengetahuan, carilah ekosistem yang baik, perbaiki mindset, jangan salah dalam memahami sebuah financial digital market ya. Thank you ya, salam kenal kembali. Kemudian berikutnya dari Njir. Oke, Tuan Njir, bosku mau tanya sikit pasal Fibo bosku. Level 0.0 letak di shadow paling atas dan bawah kan, dan level 50.0 letak di atas atau bawah candlestick yang ada shadow paling tinggi atau rendah kan. Budak newbie baru mau belajar nih bro. Oke,
Teman kita dari Malaysia, maybe dari bahasanya. Oke. Mr. Njir, alright. So Fibonacci dia adalah satu tools dalam MT Force itu. So kita boleh guna dia. Ada yang guna dia untuk pullback entry, inner retracement. Ada yang guna dia untuk mengetahui hala tuju market tuh nak pergi mana. So untuk menandakannya itu ada beberapa SOP tersendiri dari beberapa, tergantung cemana tuan memahami Fibo tu ya. Bila untuk penandaan itu sendiri dalam melakukan penandaan dalam Fibo, kita boleh letak dia di paling bawah yaitu shadow, betul. Kemudian ada beberapa initial break yang juga harus tuan pahami terlebih dahulu dari segi price actionnya. Pasal Fibo dia tools, dia bukan strategi, so penggunaan dia ada macam banyak sekali. Oke. And newbie baru mau belajar, ya good, silahkan belajar kemudian pahami terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya, karena dalam beberapa technical analysis Fibonacci dapat membantu untuk mengukur arah maupun mengukur pullback. Just fokus saja terhadap 161, 261 untuk direction or pullback ya. That's it. Oke. Terima kasih atas komentarnya. Berikutnya ada komentar dari Matteo G. Alright, Matteo G ya, anti skip iklan klub, semangat terus coach Brilliant Trading. Ya, thank you so much brother. Di subscribe ya teman-teman kita yang tadi sudah komentar, ada komentar positif dan lain sebagainya yang untuk membangun, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, thank you so much my brother. Chat us on Telegram and kita discuss ya, banyak bisa. Kemudian ada lagi dari Bruno Sanavera, jangan pamit dulu guru, saya belum banyak dapat pengetahuan di forex, setidaknya FOMC semalam dapatlah 100 pip berkat ilmu guru. Ya, sama-sama Mr. Bruno Sanavera, semoga bermanfaat, itulah tujuan kita. Memang ada beberapa yang dengan full margin, high risk dan lain sebagainya, but this is only entertainment. Jangan terlalu fokus di sana, tapi fokuslah bagaimana kita mengambil decision dan apa yang harus kita cari. Tingkatkan mentalnya, tingkatkan keilmuannya ya. Dia bukan permainan, so ini adalah murni sebuah plan yang harus kita bangun, yang harus kita jalankan dengan baik ya. This is our equity dan market bukan punya kita. Ya betul, terima kasih atas ucapannya. Saya tak pamit lah, itu ada beberapa video yang beliau komen di sana, ada tulisannya pamit, maksudnya pamit di tahun sebelumnya. And then ada juga komentar dari Ki Adam Ayam. Oke bosku, saya prediksi di sini Anda akan diajarkan bagaimana menjadi seorang yang bermental win, dari loser menjadi winner. Yes, survive with the lose and collect the win. Itu saja. Sama seperti hidup lah, kita melihat dari chart itu, orang yang sabar akan terlihat bagaimana kesabaran, orang yang konsisten bagaimana terlihat konsisten, orang yang membangun plan akan pun terlihat di dalam market dan perjalanan jurnal yang dia bangun. So, terima kasih atas komentarnya dan sukses selalu. Di komen, semua yang komen tadi bisa di subscribe dan saling dukung untuk terciptanya sebuah ekosistem yang baik antar kita sesama, baik itu trader maupun bukan. Oke, mind blowing as always, the great mentor Jawad Hussein. Yes, this is beliau ini adalah salah satu juga yang tergabung dalam one-on-one private international class Mr. Jawad, and dia sudah alhamdulillah sudah melakukan recovery dan mendapatkan beberapa high impact setup ya, seperti compression dan lain sebagainya. Thank you so much, dan terus ya, go ahead and be brilliant trader and smart trader. Oke. And ada lagi dari Bandot Muda, terima kasih sudah membantu trading plan saya. Ya, komentar ini ada di beberapa minggu analisis, market analysis ya, di gold di tiap minggu. Sama-sama Tuan Bandot Muda atau Mr. Bandot Muda, saya ucapkan terima kasih atas komentarnya dan semoga bermanfaat. Cukup saja mungkin kali ini, dan inilah sambil live trade kita menjawab komentar, membaca pertanyaan, dan sampai berjumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis, sudah dijelaskan banyak hal ya. Kemudian yang ingin lebih serius, just join us on Telegram, berdiskusi di sana, ada free group, dan kadang-kadang kita ada sesi ngopi, berbincang, tanya jawab, dan lain sebagainya. Ini semua untuk kebaikan kita bersama, untuk agar tidak terkena banyak sekali skema-skema yang kurang baik di luar sana ya, dan lain sebagainya. Ini masih sangat hype sekali masalah trading, tapi keilmuannya jarang sekali dibahas. Banyak teman-teman kita yang memanfaatkannya untuk cepat kaya, beli Lamborghini dan lain sebagainya. Not like that ya.
Terima kasih banyak, see you next time, dan semoga semua tetap konsisten, trade wisely, dan salam brilian. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, and I'm out. Thank you.